online internasional. Juga ada yang mulia Bapak Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar. Bunda Haya Sukmono yang kita cintai semua bersama tim Manaqib Online Internasional yang bekerja luar biasa, penuh cinta, penuh dedikasi, penuh hikmat, menjadi wasilah kita semua untuk berjumpa, berbagi doa, berbagi kebahagiaan pada majelis ini. Yang berbahagia malam ini sebagai pemangku hajat, Ibu Haja Wastina dari Taiwan ya Bu ya. Semoga dengan Iya, wasilah Manaqib Online ini, Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya. Untuk Ibu Haja Wastina bersama keluarga besar beliau, menambah-nambah keimanan, keilmuan, keberkahan, menyempurnakan kesehatan jasmani, ya rohani Allah. beliau, dan memperingan segala urusan, mengabulkan segala hajatnya. Amin. Karena Terima baik-baik kasih. aja Bu Wastina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir juga kayaknya saya pernah dapat kesempatan berkhidmat ilmiah waktu Ibu jadi pemangku hajat juga ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Pak. Sedang musim apa serang di Taiwan Bu? Musim dingin. Dingin ya. Eh, Ya, kalau di sana benar. berapa? Paling dingin berapa suhunya Bu? Sampai minus Ya, gitu? ini paling mungkin 25 derajat mungkin. Enggak begitu 25 ini derajat. banget. Masih anget itu Bu ya. Itu Tapi kalau kalau di, bulan hmm? dua, 1 bulan 2 tuh mulai dingin banget. Oh Tapi ini mah ya. masih inilah masih enggak begitu banget. Terima Alhamdulillah. Ya. kasih. Tapi Amalia bisa jalan Bu ya lancar di sana. Alhamdulillah berkah Abah. Semua ini dari Alhamdulillah. Abah. Ini adalah contoh di Ya, dalam Abah. pokok kita jarak itu bukan kondisi geografis ya. Alhamdulillah kita di jamaah kita ini ada yang secara fisik jauh, ada Ibu Hartini Zulfan itu di Kansas, US, juga ada Brother Shal dari Illinois ya, ini di Illinois. Jauh sekali, sedang musim salju, itu juga sangat dingin di sana. Nah, kita semua dipersatukan, dipertemukan karena rasa cinta, rasa hikmat, dan dengan zikrullah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, para pencinta kesehatan jiwa, para murid-murid kebanggaan Pangkat Sahabat. Alhamdulillah kita sekarang ada di, oh iya ya, jadi doanya belum termasuk untuk para petugas manakib yang bekerja dengan baik dan seluruh ikhwan akhwat yang dibisakan hadir, dibahagiakan hadir malam ini. Alhamdulillah ada 67 titik di seluruh penjuru dunia. Nah, alhamdulillah kita sekarang masuk ke tanggal 25 Jumadil Ula, ya, malam 25, bertepatan dengan 15 November. Ini mohon maaf saya mau membahas satu huruf waw di dalam di dalam bulan Jumadil Ula yang bermakna wujud ya. Ini filsafat banget, orang filsafat senang kalau ngomong soalnya wujud ini. Wujud ini secara harfiah, secara sederhana artinya ada ya. Ada. Ada itu bagaimana ya? Ya ada itu segala sesuatu yang ada yang bisa kita saksikan, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita dengar ya, bisa kita sentuh. Termasuk juga ada itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh ya, atau dalam bahasa Al-Qur'annya itu goibnya. Allah ini digambarkan sebagai sesuatu yang goib, yang tidak terlihat. Nah, di dalam kajian bukan usul fikih ya, tetapi dalam usuluddin. Nah, wujud ini adalah sifat Allah, nama Allah yang pertama dan salah satu dari sifat wajib. Karena dari wujud inilah ada nama-nama yang lain. Ini menjadi dasar dari segala keberadaan Allah, itu sifat yang harus ada. Nah, secara sederhana bisa kita klasifikasi kalau
ada wujud yang bisa istilahnya itu apa ya? Absolut. Absolut itu gimana ya? Absolut itu yang wujud yang ada pada dirinya sendiri, tidak berubah, tidak dipengaruhi oleh ada yang lain atau wujud yang lain. Wujud yang ada dengan dirinya sendiri, dan tidak dipengaruhi, tidak bergantung pada wujud yang lain. Dan ada yang mengadakan, ada wujud yang mewujudkan wujud-wujud yang lain, ada yang membuat hal-hal lain itu ada. Dan juga ada yang meniadakan, ada yang lain. Ya, jadi berarti ada realitas atau ada yang diadakan atau ada realitas yang ditiadakan. Nah, seperti kita manusia. Manusia itu dari tidak ada secara tidak ada wujudnya, kemudian diadakan, diciptakan, dilahirkan, ya, dibesarkan. Kemudian pada saatnya nanti wujud itu menemui masa atau menemui ajal, ya. Periodenya sudah habis, maka keadaan wujud itu tidak lagi ada. Nah, ini berarti wujud atau ada yang sifatnya relatif, ya, saya tidak tahu bahasa Arabnya. Tapi ada yang disebabkan oleh ada yang lain atau ada yang eh, ketiadaannya juga disebabkan oleh ada yang lain. Nah, dalam kitab Fadhilus Zuhur, guru kita Pengarsa Abah wabil khusus membahas kewujudan dari Allah itu yang bersifat absolut tadi yang saya jelaskan, ada yang ada pada dirinya sendiri, ada yang tidak diadakan, ya, bahkan mengadakan dan meniadakan ada yang lain. Itu dalam bahasa Al-Quran Allah menciptakan segala sesuatu. Menciptakan itu kholqi itu arti menyebabkan atau membuat ada yang lain selain Allah itu ada gitu, ya. Jadi menyebabkan dan menyebabkan wujud-wujud itu eh, tidak ada gitu, ya, menghancurkan, menghanguskan atau memusnahkan, ya. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan maka segala sesuatu akan musnah, akan hancur kecuali wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Nah, itu artinya Allah ini adalah ada yang tidak hancur, yang ada. Dalam bahasa di dalam kitab Fadhilus Zuhur, Pengarsa Abah mengutip di dalam surat Al-Hadid ini ada banyak sekali penjelasan yang panjang, ya, dan sangat mendalam kalau kita ulas. Ini mohon izin saya bacakan sedikit. Surat ini dimulai dengan ayat yang sangat dahsyat, ya. Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa ala azizul hakim. Ini saya senang banget, ya, bacaan ini, ya. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang bermaha perkasa, maha bijaksana. Ayat kedua, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat ketiga ini juga sangat menarik untuk pembahasan kita malam ini. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa Allah itu yang awal, tapi bukan berarti ada awalannya, gitu, ya. Dan Allah itu yang akhir, tapi bukan berarti ada akhirnya, karena Allah akan selalu ada. Jadi, yang awal tanpa awalan, juga yang akhir tanpa akhiran. Karena awal dan akhir itu adalah mengasumsikan adanya prosedur, adanya proses, adanya urutan, atau mungkin juga mengasumsikan adanya waktu. Sementara wujud Allah itu mengatasi proses, mengatasi urutan, bahkan mengatasi waktu, gitu, ya. Jadi sesungguhnya awalan dan akhiran itu tidak berlaku, ya. Nah, Allah menjelaskan dirinya sebagai yang akhir dan yang awal di sini adalah yang mengawali segala sesuatu dan yang mengakhiri segala sesuatu.
Dan juga dalam ayat ini ada penjelasan yang sangat penting, yaitu wa zohiru wa batinu. Bahwa Allah itu juga bersifat zohir. Zohir itu artinya ya secara apa? Secara empiris, secara eh, persepsi bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Ada wujudnya gitu ya, zohir itu. Dan batin, batin itu artinya bersifat abstrak, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh. Seperti energi, seperti gaya itu ada dampaknya, tapi wujudnya seperti apa itu tidak bisa kita lihat. Seperti gravitasi gitu ya, daya tarik benda-benda yang punya massa itu tidak bisa dijelaskan apa namanya wujudnya, tidak ada wujudnya, tetapi bisa dibuktikan kalau dia ada karena dampaknya itu ada di mana-mana ya. Begitu juga Allah. Allah ini adalah dalam bahasanya salah satu filsuf itu disebut ada yang mengadakan yang lain, bahkan menjadi sebab dari sebab-sebab yang lain dan menjadi sebab yang tidak disebabkan. Jadi berarti ada sebab yang disebabkan ya. Misalkan orang tua kita, ayah dan ibu saya adalah sebab dari adanya saya sebagai manusia. Tapi beliau-beliau juga itu disebabkan oleh nenek dan kakek saya gitu ya. Juga disebabkan oleh sebab-sebab yang lain. Nah, Allah ini sebab yang tidak disebabkan. Allah atau disebut dengan sebab pertama ya kalau dalam bahasanya salah satu Aristotle itu atau causa prima, sebab yang tidak disebabkan atau sebab yang menyebabkan, sebab ada pada dirinya sendiri. Nah, ini bahasa penjabaran tadi ya, yang awal dan yang akhir itu. Dan yang zahir dan batin artinya dari hal-hal yang Allah ciptakan, ada wujud-wujud yang bersifat zahir, dan itu adalah bagian dari zat Allah itu sendiri, kezohiran itu. Jadi sebenarnya hal-hal yang bisa kita lihat, kita rasakan, termasuk tubuh kita, hal-hal fisik, itu adalah include di dalam apa namanya entitas kezatan dari Allah itu sendiri. Karena nah ini dalam filsafat ketuhanan, kalau Tuhan itu adalah ada yang sesungguhnya, ya, maka tidak ada segala sesuatu di luar Allah. Jadi artinya apa yang kita dalam dunia kita juga termasuk yang kita alami dalam kehidupan termasuk tubuh kita sesungguhnya pada hakikatnya adalah bagian dari keberadaan Allah. Karena kalau Allah punya butuh bahan yang lain untuk menciptakan berarti Allah ada sesuatu di luar Allah. Nah ini perlu kita jelaskan juga dalam kaitannya dengan wujud itu artinya kalimat zikir yang kita lafadzkan la ilaha illallah itu eh, bukan hanya sekedar kalimat tauhid ya, tapi kita bisa pahami dengan sebagai bentuk kalimat lain, kalimat wujud ya. Jadi bisa dimaknai dan banyak yang memaknai la ilaha illallah itu artinya tidak ada wujud yang lain yang sejati kecuali Allah gitu ya. Nah, ini secara metafisik artinya Allah sajalah yang sejatinya wujud itu, hakikat wujud. Yaitu tadi karena Allah itu tidak disebabkan, Allah tidak eh, tergantung dengan wujud yang lain. Dan satu-satunya wujud yang hakiki, yang mutlak. Artinya yang mutlak tadi itu ya yang sesungguhnya gitu ya. Sementara wujud-wujud yang lain yang Allah ciptakan adalah wujud-wujud yang bersifat disebabkan, yang bersifat nisbi, yang bersifat sementara, yang bersifat tergantung gitu ya. Dan dipengaruhi ada karena ada yang lain. Nah, di dalam surat Al-Hadid ini saya lanjutkan juga ada banyak sekali penjelasan termasuk pengadaan itu tadi ya. Misalkan di ayat 4 tadi, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Artinya Allah menciptakan dunia kita ini, kosmos kita ini, alam semesta ini. Kemudian dia bersamanya di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar di dalamnya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik di sana.
Dia bersama kamu kemana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Nah, ini artinya ketika Allah menjelaskan dia bersama kamu di kamu saja, artinya Allah hadir. Wujud Allah ini secara metafisik hadir kemana saja kita berada. Itu ya, secara kesadaran Allah mengetahui segala sesuatu yang kita perbuatkan. Kemudian ayat berikutnya, ayat kelima, dalam surat yang sama, Al-Hadid, eh, Allah menjelaskan miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala sesuatu dikembalikan. Itu artinya ciptaan ada yang di luar Allah tadi itu, kerajaan langit dan bumi yang Allah ciptakan dalam 6 masa tadi, itu milik Allah, artinya ada dalam hak Allah, ada dalam kekuasaan dan kehendak Allah. Dan segala sesuatunya akan dikembalikan kepada Allah. Itu tadi ya, artinya karena Allah lah yang akhir. Titik di mana segala sesuatu yang ada di dunia ini berakhir. Tapi Allah sendiri tidak berakhir. Yaitu tadi yang akhir tanpa akhiran. Nah, segala yang ada di luar Allah ini muncul atau diciptakan tidak ada sebab yang lain kecuali Allah, yaitu dalam kehendak Allah ya. Eh, Misalkan dijelaskan di surat An-Nur ya. Kita tapi ini bukan ayat kita baca saat sholat Isra ya. Ayat An-Nur ayat 45. Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, sebagian berjalan dengan perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, dan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kehendak inilah yang mendorong ada-adanya yang lain, yang menjadi sebab dari penciptaan realitas kemakhlukan itu. Jadi kehendak Allah saja, bukan sesuatu di luar Allah. Nah itu seperti yang saya jelaskan tadi, Allah lah yang mengadakan, menyebabkan ada yang lain ini ada. Nah, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat, para pendengar juga sekalian, kalau kita perhatikan di sekeliling kita ya, termasuk diri kita sendiri sebagai manusia, sebagai makhluk, kita ini adalah ada yang relatif yang saya sebut tadi, ada yang disebabkan karena ada di luar diri kita. Dan nanti kita berakhir keadaan kita atau keberadaan kita eh, oleh sesuatu yang lain, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan salah satu ciri atau hal yang sangat kentara di dalam kita sebagai makhluk ini, sebagai ciptaan, ada yang ratu tadi, itu adalah adanya perubahan, ya. Makanya dalam filsafat dikatakan, ada yang mengatakan, tidak ada yang abadi dalam dunia ini kecuali perubahan, ya. Perubahan itulah yang ada di mana-mana. Ya, dan dunia ini penuh dengan perubahan. Termasuk kita, ya. Kalau kita saksikan, kita tidak pernah tetap. Dulu kita tidak ada, kemudian dilahirkan oleh ibu kita, disusui, dibesarkan, dipelihara, membesar, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, dan terus berubah. Misalkan saya yang sekarang tidak sama dengan saya yang setahun yang lalu, bahkan sebulan yang lalu, bahkan seminggu yang lalu, bahkan yang kemarin gitu ya, itu berbeda kita semua. Dan besok kalau kita diberikan usia masih hidup, itu juga realitas yang berbeda juga. Dan ini berlaku untuk semua ada wujud yang relatif yang ada sekitar kita, benda-benda yang kita praktikkan, apa namanya, hewan-hewan melata semuanya. Dan Allah menggambarkan ini di dalam surat Ali Imran ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perputaran siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab. Nah, kita pernah membahas siapa ulul albab. Jadi perputaran siang dan malam ini adalah simbol representasi dari perubahan itu. Karena dalam bahasanya adalah pertukaran. Tidak pernah tetap siang dan malam itu selalu terus bertukar ya. Juga dan ini berulang-ulang dalam apa namanya Al-Qur'an ya. Samsa wal komaro gitu ya, pertukaran siang dan malam, Allah menukar siang dan malam, menukar hidup dan mati gitu ya. Dalam
surat apa salah satu ayat yang dalam surat tahajud yang kita bacakan itu adalah proses kemakhlukan di mana Allah menukarkan apa namanya siang dan malam. Nah, itu simbol dari perputaran itu. Nah, di dalam perubahan itu termasuk perubahan diri kita ada apa namanya status-status perubahan dari yang kecil menjadi besar, kemudian dari besar menjadi lebih matang, matang lebih dewasa, menjadi dewasa menuju masa-masa kelemahan dan kepunahan. Nah, saya ingat ada salah satu, bukan salah satu ya, beberapa kelompok dalam tanda kutip biolog materialis yang melihat bahwa sesungguhnya dunia kita itu termasuk manusia itu berproses dari hal yang sederhana menuju hal yang kompleks ya. Nah, salah satu wujudnya dari keyakinan ini adalah teori evolusi. Teori evolusi menjelaskan kita itu dulu dari makhluk yang simpel, yang sederhana. Ya, dari satu ganggang muncul, kemudian berubah jadi makhluk sederhana, dari asam amino, kemudian jadi sel pertama, terus menerus gitu. Jadi yang lebih makhluk yang lebih kompleks. Begitu dunia kita juga kayak gitu. Di dalam kosmologi, termasuk bumi yang kita tinggalin itu dulu dan alam semesta yang kita tinggalin ini itu dulu berasal dari satu realitas yang relatif lebih simpel. Kemudian terjadi Big Bang gitu ya. Nah, saya kira kalau kita perhatikan logika ini cukup apa? Cukup naif gitu ya, karena misalkan kita berbicara soal bayi, ya, bayi menjadi dewasa. Satu, kita bisa bertanya dari mana bayi itu berasal, ya? Atau misalkan segampangnya begini, sebiji pohon rambutan misalkan, ya, yang tumbuh membesar membesar sampai menjadi pohon yang besar dan berbuah rambutan yang banyak. Pertanyaannya, awalnya dia adalah dari biji. Nah, orang-orang biologis materialis percaya bahwa biji ini tumbuh menjadi lebih kompleks, menjadi realitas yang sederhana, cuma satu biji, menjadi realitas yang kompleks, pohon yang besar. Nah, mereka tidak merhatikan, satu, biji itu sendiri datangnya dari mana? Kan dari pohon yang besar, gitu kan, yang kompleks tadi itu. Dan biji ini juga tidak bisa besar dengan sendirinya, ya kan? Dia harus ada di tanah, dan tanahnya juga harus sehat, harus subur, ada unsur haranya. Dan tidak cukup dengan itu, biji ini harus ada udara. Dan tidak cukup dengan itu, dia harus disinari sinar matahari. Matahari sendiri adalah satu realitas yang jauh lebih kompleks daripada bumi. Yang lebih besar ukurannya, energinya lebih besar, gitu, dan terus-menerus menyinari sinar. Dan ini sesuatu yang kompleks, kelihatannya sederhana, cuma sinar matahari aja. Udara juga seperti itu. Udara muncul ada secara geografis karena proses yang kompleks di bumi ini ya, munculnya atmosfer. Nah, itu artinya untuk tumbuh sebuah biji rambutan yang simpel tadi itu butuh begitu banyak realitas yang jauh lebih kompleks dari dirinya, termasuk bumi itu sendiri. Dengan kemudian dia tumbuh jadi pohon yang kecil terus menerus berakar, akarnya muncul, terus menyerap unsur hara dari bumi, mendapat sinar matahari, kemudian dapat apa udara terus menerus sampai dia bisa membesar gitu kan. Nah, itu artinya ada proses yang sangat panjang, ada dinamika yang panjang, ada realitas-realitas lain yang menopang keberadaannya, bumi itu sendiri, kemudian matahari ya. Belum lagi kalau kita berpikir tata surya itu sendiri kan tidak bisa muncul gitu aja. Ada apa realitas kosmos yang lebih besar ya. Kita mengenal sebagai satu galaksi atau klaster bintang yang besar ya. Nah, artinya ini rambutan dibutuhkan begitu banyak tatanan realitas yang sangat kompleks, termasuk matahari, termasuk tata surya, yang sangat, ya. Misalkan katanya bumi tertahan dari matahari karena ada Jupiter. Kalau Jupiter tidak ada, bumi akan nabrak matahari, tidak ada kehidupan. Ya, ini artinya satu tatanan yang kompleks. Kalau tidak ada tatanan itu, biji tadi tidak akan tumbuh. Seperti juga kita manusia, bumi itu ya. Nah, artinya sesungguhnya sesuatu yang sederhana tidak bisa menjadi sesuatu yang kompleks. Tapi justru sebaliknya, satu tatanan realitas yang sangat kompleks itu bisa menghasilkan realitas lain yang lebih sederhana.
termasuk bumi, termasuk matahari ya. Kalau kita menjelaskan semua makhluk hidup dan semua realitas yang ada di bumi ini memiliki sejarah yang tidak bisa muncul begitu saja, tapi karena satu tatanan yang lebih kompleks. Itu tadi ya, atmosfer kita, munculnya air, semua ada sejarah yang kompleks. Bahkan bumi kita yang usianya lebih dari 500 miliar tahun misalkan, juga ada proses yang panjang untuk menjadikan sebuah planet yang bisa dihidupin gitu. Dan itu butuh tatanannya lebih luas, apalagi yang lebih besar lagi, gitu ya. Nah, kalau kita tarik lebih luas lagi, lalu bagaimana dengan galaksi misalkan ya, atas kosmos lebih besar? Apakah galaksi ini bisa sustain dengan dirinya sendiri? Kalau kita ikuti logika yang sama, tidak mungkin. Ya, bahkan galaksi kita yang besar ini Bima Sakti itu meskipun sangat masif ya besar sekali, dia juga tidak bisa muncul dengan dirinya sendiri. Ada proses, ada energi yang lebih besar lagi yang membuatnya bertahan, membuatnya berproses. Termasuk kita di planet bumi yang sangat kecil yang nggak nampak itu sudah hilang gitu ya. Sudah nggak tampak kita itu. Nah ini artinya kalau kita tarik logikanya, alam semesta ini tidak mungkin ada tanpa ada suatu realitas yang mengatasi itu semua gitu ya. Nah inilah yang sejak awal dipikirkan oleh para filsuf bahwa kita butuh satu realitas yang absolut yang memungkinkan realitas yang sederhana kayak kita ini itu ada, muncul dan hidup gitu ya. Dan itu kita bayangkan sebagai Tuhan karena tidak mungkin dunia ini bertahan atau ada dengan logika yang tadi gitu ya. Jadi ini cara beriman orang rasional gitu ya. Kalau caranya kayak Ucup mengatakan ada orang-orang yang butuh keyakinan dengan rasio, ada yang yakin gitu saja gitu ya. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali penjelasan yang menjelaskan secara rasional duduk soal tata apa namanya kronologi dan eh, apa namanya klasifikasi dan konstruksi wujud ini gitu ya. Termasuk kita manusia yang diciptakan oleh Allah, termasuk langit dan bumi dan langit yang diciptakan Allah dalam 6 masa itu adalah informasi Allah berikan ilmu yang kita cahaya tentang adanya wujud tidak sembarangan. Termasuk wujud-wujud yang lain, malaikat, jin, semuanya adalah wujud-wujud yang lebih sederhana, yang relatif, yang ada karena ada yang lain, yang diadakan, yang dan ditiadakan. Hanya Allah saja wujud yang absolut, yang tidak diadakan dan tidak diadakan. Nah, kita kembali kepada zikir kita, la ilaha illallah, itu adalah kalimat zikir wujud. Kesadaran kita tentang hakikat wujud. Bahwa kita ini hanya serpihan, hanya relatif tergantung pada Allah. Allah saja wujud yang sesungguhnya. Semoga Allah berkahi semuanya sekalian selamanya. Bikaromati pangasa bahas ala fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.